Mari kita membuka bersama satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai ayat ke-40. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Tapi saya tidak baca semua ayat-ayat ini. Saya hanya akan membaca beberapa saja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Saya memulai membaca ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Kemudian saya akan lanjutkan di ayatnya yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya langsung lanjutkan di ayat yang ke-37. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu menjadi hamba Tuhan yang berhasil, atau menjadi hamba Tuhan yang maksimal dalam pelayanan. Ya, kata maksimal ini menjadi penting karena ketika seseorang mengalami panggilan Tuhan, sesungguhnya Tuhan pasti memiliki rencana yang besar untuk seseorang itu dipakai, ya, dengan cara yang ajaib, gitu. Nah, terkadang ada kendala atau ganjalan-ganjalan yang bisa membuat seorang hamba Tuhan itu tidak maksimal di dalam pelayanan. Ya, salah satu yang biasa menjadi penyebabnya adalah masalah karakter, Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi hamba Tuhan yang maksimal tentu dalam arah bagaimana kita melihat siapa Petrus dan bagaimana khotbah Petrus dalam konteks hari Pentakosta. Nah, melalui Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang maksimal, atau bagaimana hamba Tuhan itu bisa maksimal, atau bisa dikatakan seorang hamba Tuhan yang maksimal dalam pelayanan itu seperti apa. Ketika kita bertemu dengan teks ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat
satu tokoh penting dalam gereja mula-mula, yaitu Rasul Petrus. Ya, khotbah Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ini adalah khotbah perdana atau khotbah pertama dalam sejarah gereja. Dan khotbah ini sangat amat berdampak ya, bagi pertobatan banyak jiwa-jiwa, sekitar 3.000 jiwa bertobat ketika Petrus berkhotbah. Nah, kalau kita melihat ya, sesungguhnya siapakah Petrus? Tentu kita masih ingat bahwa Petrus adalah seorang yang pernah gagal di dalam mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, dia adalah seorang yang apa itu namanya pelin-pelan, ya. Seorang yang sangat situasional dalam berbicara. Ya. Apa yang dia bicarakan itu tergantung situasi. Ya. Terkadang apa yang dia bicarakan itu tidak sama dengan apa yang dia lakukan, bahkan itu sifatnya tidak konsisten. Ya. Jadi ini dulu ya, Rasul Paulus itu orang yang inkonsisten, ya, tidak apa namanya itu ya, tidak konsisten di dalam memperkatakan sesuatu dan menjalaninya. Kita tahu itu, ya. Nah, tetapi kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, Petrus tampil dengan berbagai macam pengaruh yang luar biasa. Dan kalau kita melihat di sini, dia sungguh-sungguh mengalami yang namanya perubahan hidup. Ya. Itu poin pertama. Hamba Tuhan yang maksimal adalah hamba Tuhan yang mengalami pembaharuan hidup. Ada perubahan hidup, gitu ya. Bukan hanya berubah dulu dia bukan sarjana teologi, tapi sekarang sarjana teologi, ya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar sebelumnya belum mendapatkan mata kuliah tertentu, sekarang sudah mendapatkan. Bukan itu ukurannya, tetapi seseorang yang hamba Tuhan yang maksimal itu harus didahului dengan dia mengalami yang namanya pembaharuan hidup, perubahan hidup seperti Petrus. Ya, tadi saya katakan Petrus dulu adalah seorang yang pelin-pelan, seorang yang inkonsisten, tetapi ya kita melihat di sini ya pada ayat yang ke-14, bangkitlah Petrus. Ya, dengan suara nyaring ia berkata, memberikan sebuah penjelasan tentang situasi. Ya, sebagian orang yang di tempat itu ya, dianggap mabuk oleh anggur. Paulus memberikan penjelasan dengan berani. Ya, di sini kita melihat dulu Petrus tidak berani. Ya, pernah dia mengatakan kepada Yesus, "Aku akan mati bersama dengan engkau." Tapi ketika Yesus ditangkap dan ada orang yang menuduh dia adalah bagian dari grup Yesus, Petrus menyangkal. Dia takut. Pada waktu itu dia takut. Tapi pada saat ini dia benar-benar menjadi seorang yang berani, ya, berani bersaksi, bahkan berani memberikan penjelasan bahwa keadaan yang terjadi pada masa itu bukanlah orang yang mabuk oleh anggur, tetapi ini adalah penggenapan dari kitab Yoel. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-16, 17 sampai ayat yang ke-21, itu juga terdapat dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 dan ayat yang sampai 32. Itu digenapi pada masa Pentakosta. Di sini kita melihat bagaimana seorang Petrus berani. Dulu pengecut, tapi sekarang dia berani. Jadi seorang yang mengalami pembaharuan dalam hidupnya,
itu ditunjukkan dengan karakternya. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu indikatornya, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk kita mengetahui ya ada indikator-indikator seseorang yang mengalami pembaharuan hidup, perubahan hidup. Ya, dia memiliki karakter yang berubah semakin serupa dengan Kristus. Kegagalan banyak hamba Tuhan bukanlah karena dia kurang pintar, tetapi karena masalah karakter. Seorang yang akan dipakai maksimal dalam pelayanan adalah seorang yang punya karakter yang baik. Bahkan kalau kita melihat ending pelayanan Rasul Petrus, ya, berdasarkan sejarah, dia dibunuh oleh Kaisar Nero pada tahun 64. Ya, pada waktu itu terjadi kebakaran besar di Roma. Ya, dalam sebuah catatan apokrif itu memberikan penjelasan bahwa Petrus mati dengan disalibkan dalam posisi terbalik karena memang dia meminta dan mengatakan tidak layak dia disalibkan seperti Yesus junjungannya. Ya. Dalam sebuah tradisi ada sebuah kisah ketika terjadi kebakaran di Roma. Pada waktu itu Kaisar Nero yang berkuasa dan sangat kejam, Bapak Ibu Saudara. Petrus datang ke Roma, berencana datang ke Roma. Lalu temannya memperingatkan dia, Petrus, kamu jangan pergi ke Roma. Di sana ada Kaisar Nero yang kejam, kamu bisa dihukum mati. Kamu bisa disiksa. Tapi Petrus mengatakan, dulu aku pernah menyangkal. Dulu aku pernah lari meninggalkan Yesus, tapi kali ini aku akan datang. Dan kalaupun aku mati di sana, aku akan mati dengan disalib dalam posisi terbalik. Itu dalam tradisi dikisahkan seperti itu. Ada keberanian yang luar biasa. Dulu beda, dulu dia takut. Bahkan para murid, sebagian para murid yang lain itu waktu itu ditangkap, lari semua. Tapi tidak dengan Petrus pada waktu dia mengalami pembaharuan hidup. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang maksimal dalam pelayanan. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-37 ketika orang-orang mendengar khotbahnya, mereka sangat terharu. Ini dampak dari seorang hamba Tuhan yang melayani dengan maksimal, yang didahului dengan perubahan hidup dalam kehidupannya. Pembaharuan hidup adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya bagi seorang pribadi hamba Tuhan, tapi bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang dimaksud itu adalah orang kumpulan orang-orang percaya. Itu pun harus mengalami pembaharuan hidup. Ada satu slogan yang cukup terkenal dalam gereja reform, ya, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja itu harus terus memperbaharui dirinya, harus terus terreformasi. Reformasi belum selesai. Ya, gereja harus selalu mengalami reformasi. Ya, tanggal 31 Oktober ya tahun 1517 Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan itu menjadi tahun, tanggal, dan bulan orang-orang atau gereja-gereja Protestan memperingati hari reformasi. Ya, 31 Oktober. Karena apa? Gereja harus diperbaharui. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan kita melayani sekumpulan jemaat, jangan bangga kalau jemaat kita makin banyak. Jangan bangga kalau jemaat kita rajin pelayanan. Tapi pastikanlah orang yang kita layani
jemaat yang kita layani mengalami pembaharuan hidup. Dengan indikatornya terlihat dari sikap hidupnya setiap hari. Gereja harus, atau orang percaya, hamba Tuhan, harus terlebih dahulu mengalami transformasi yang nyata di dalam kehidupannya. Harus mengalami transformasi. Harus mengalami perubahan hidup. Itulah Petrus. Itu poin yang pertama. Seorang yang melayani dengan maksimal itu pasti adalah seorang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, ya, dalam kitab Yoel tadi, bahkan dalam khotbahnya di ayat yang ke-22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus pada waktu dia berkhotbah, yang dia ceritakan, yang dia saksikan adalah Yesus dari Nazaret. Isi pemberitaannya adalah Kristus. Dan bukan hanya dalam khotbah, tapi dalam segala aspek kehidupan. Rasul Petrus, pusat hidupnya adalah berpusatkan pada Kristus. Kristosentris. Memang pada masa itu banyak sekali orang yang hadir dari berbagai daerah, ya, orang-orang Yahudi yang merayakan, ya, Hari Raya Pentakosta, tapi dalam konteks PL, ya, pada masa itu berdekatan juga dengan Hari Raya Pondok Daun, ya. Jadi, dan Hari Raya Paskah, ya. Jadi memang itu masa-masa yang sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang Yahudi pada masa atau pada Hari Pentakosta. Sehingga Petrus yang juga memiliki kemampuan biblika yang baik, dia mengingatkan akan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh kitab Nabi Yoel, juga dalam Mazmur pasal 16, ya, itu di ayat 25 sampai 28. Ada juga Mazmur 110 ayat yang ke-35. Semuanya itu adalah nubuat-nubuat mesianik, di mana orang Yahudi sangat terbiasa untuk menghafalkan nubuat-nubuat mesianik. Sehingga ketika Petrus menjelaskan tentang nubuat mesianik itu sangat nyambung dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, inti pemberitaan daripada Rasul Petrus adalah tentang Kristus, bukan tentang yang lain. Ya. Kalau kita meneliti kitab Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kisah tentang pekerjaan Roh Kudus. Selalu ada pimpinan Roh Kudus bagi tiap rasul, ya. Lalu ada pimpinan Roh Kudus yang dikerjakan oleh para rasul. Tetapi Roh Kudus sendiri selalu memimpin orang percaya untuk memuliakan Kristus. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab Roh Kudus atau seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, memuliakan Roh Kudus itu sendiri, bukan. Tapi yang dipermuliakan adalah Kristus. Karena apa? Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
hanya melalui nama Yesus Kristus. Maka jadikanlah Yesus sebagai pusat hidup. Jadikanlah Yesus sebagai pusat dari pelayanan. Jadikanlah Kristus sebagai pusat di dalam segala aspek kehidupan kita, orang-orang percaya. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Bagian pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus menjelaskan, menyaksikan tentang siapa Yesus. Kemudian yang ketiga, hamba Tuhan yang maksimal. Yang pertama tadi pasti mengalami pembaruan hidup. Hamba Tuhan yang maksimal adalah seorang yang berpusat pada Kristus. Dan yang ketiga, hamba Tuhan yang maksimal selalu mengarahkan pelayanannya untuk pertobatan. Kita melihat pada waktu reaksi orang-orang yang mendengar khotbahnya itu terharu, bertanya pada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Saudara-saudara, dia tanya juga kepada rasul yang lain. Petrus menjawab ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Target atau sasaran atau tujuan dari pelayanan Rasul Petrus adalah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak selalu berkhotbah, tetapi kita bisa menyaksikan siapa Yesus melalui sikap perbuatan kita, melalui kesaksian hidup kita. Ya, justru kesaksian hidup kita itulah kita sedang berkhotbah. Ya, kita sedang menceritakan tentang Kristus melalui kesaksian hidup, melalui pelayanan kita. Sampai orang-orang berkata, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Hal ini selaras dengan kisah Rasul pasal 16 ayat 30, ya. Bagaimana kisah pada masa itu tentang gempa yang terjadi. Kisah Rasul pasal 16, gempa atau gempa yang terjadi di penjara, ya, kepala penjara mau bunuh diri karena banyak tahanan kabur, ya. Tetapi ada yang menarik di situ. Paulus bilang, kamu jangan bunuh diri. Ada juga pertanyaan ini muncul ayat 30 pasal 16 kisah Rasul. Ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Pelayanan kita, sikap kita, tindakan kita, kesaksian hidup kita, punya arah. Arahnya apa? Sampai orang-orang itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tentu dengan pertanyaan ini akan sangat mudah dan akses pemberitaan Injil terbuka lebar. Pada waktu itu ya, Paulus mempertobatkan, ya, dipakai Tuhan mempertobatkan kepala penjara. Dan pada waktu ini, pada masa Pentakosta, Rasul Petrus, ya, sampaikan, bertobatlah. Ya. Jadi sesungguhnya khotbah Petrus itu khotbah yang disebut dengan khotbah kebangunan rohani. Seseorang yang mati secara rohani dibangunkan kembali. Ya, seorang itu mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pertobatan itu adalah hal yang paling esensi untuk seseorang bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau tidak melalui pertobatan, maka sesungguhnya
dia belum mengalami fase yang terpenting di dalam hidupnya. Fokusnya pada pertobatan. Demikian juga para mahasiswa, ya, kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani kalau kita mengalami pertobatan di dalam hidup. Ya. Ini penting. Ya. Ini hal yang mendasar di dalam iman Kristen. Ada pertobatan dan itu harus dialami oleh semua orang. Ya. Bertobat, mengaku dosa, ya. Dan ini menjadi sebuah target dari pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak, maka saya mau katakan bahwa pertumbuhan rohani kita sesungguhnya bukanlah sebuah pertumbuhan, tapi kita hanya dikasih pengetahuan. Kita hanya dikasih pemahaman, pengetahuan, dan seterusnya. Maka kita tidak akan maksimal dalam pelayanan. Lihat Paulus. Sebelum dia bertobat, dia penganiaya jemaat. Tapi setelah mengalami pertobatan, Yesus menangkap dia. Dia bertemu dengan Kristus. Dia dipakai dengan maksimal. Dan biarlah kita pun dipakai Tuhan dengan maksimal. Karena kita mengalami pembaruan hidup. Karena kita hidup mengarah atau berfokus pada Kristus. Dan setiap target pelayanan kita adalah supaya jiwa-jiwa itu bertemu dengan Kristus, bertobat di dalam kehidupan mereka. Ini hal yang penting untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang maksimal. Ya, kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang hamba Tuhan yang jatuh gara-gara dosa moral. Hamba Tuhan ya sudah puluhan tahun melayani Tuhan, tapi harus jatuh dalam dosa seksual. Karena apa? Ya, karena dia tidak hidup dalam pembaruan. Pertobatan harus dilakukan setiap hari. Ya. Karena setiap hari kita pasti berbuat salah dan dosa. Oleh karena itu, biarlah ketiga hal ini menjadi perhatian kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang maksimal. Ya, ada pembaharuan, ada fokus untuk memuliakan Kristus, dan ada arah dalam setiap pelayanan kita. Ya, kita rindu banyak orang hidup dalam pertobatan. Ya. Saya beberapa waktu ini saya memperhatikan ya masih jarang sekali orang yang menekankan khotbah tentang pertobatan. Bahkan saya mengunjungi satu toko buku tertentu, ya banyak sekali judul-judul buku-buku yang baru itu ya menarik ya. 5 rahasia rumah tangga bahagia, 7 tangga sukses. Ya itu ya, banyak sekali buku-buku seperti itu. Tapi sesungguhnya masalah utama di dalam hidup manusia bukanlah karena miskin, bukanlah karena kena corona, bukanlah karena sakit, bukan karena tidak atau lemah ekonomi. Masalah utama di dalam hidup manusia adalah dosa. Maka dosa itu harus sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Maka orang yang mau fokus atau mau datang kepada Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang maksimal di dalam pelayanan. Mari kita